Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafiina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil halm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita ngebahas apa? Membahas tentang permusuhan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafat dua sosok yang beliau cintai, pamannya, istrinya, keduanya adalah pelindung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelindungnya hilang, musuhnya semakin kurang ajar. Apa yang dilakukan oleh Nabi setelah mendapatkan permusuhan yang sedemikian keras dari orang-orang Quraisy itu? Nabi kemudian hijrah ke kota namanya Taif. Taif itu perjalanan dari Mekah, tapi lumayan jauh. Mungkin kalau jalan kaki bisa berhari-hari, bisa 3 hari atau 4 hari, bisa 2 hari atau 3 hari. Sekarang kalau misalnya kita naik kendaraan dari Mekah ke Taif, lumayan jauh juga. Zaman dulu nggak ada kendaraan. Sairan alal aqdam. Nabi itu dengan Zaid ibn Harithah jalan kaki berdua dari Mekah ke kota Taif. Untuk apa? Untuk mendapatkan perlindungan dari orang-orang Taif dalam melanjutkan dakwah Islam di kota Taif. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melihat orang-orang Mekah ini seperti susah untuk diajak kembali karena dua sosok terkasihnya meninggal, mereka semakin kurang ajar. Akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke kota Taif demi melanjutkan dakwah Islam. Tapi apa yang diperlakukan, bagaimana perlakuan orang-orang Taif? Nah, kita akan baca pada kesempatan kali ini. Halaman 41 nomor 34, Al-Hijrah ila Taif, hijrah ke kota Taif. Lamma ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah melihat istihanah itu artinya memandang rendah. Sikap orang-orang Quraisy yang memandang rendah beliau gitu ya. Istihanat Quraisyin bihi, ketika Rasul melihat sikap orang-orang Quraisy yang merendahkan beliau, hajara, beliau hijrah coba lihat. Udah dari satu episode ke episode yang lain, dari mulai boikot, kamu lihat nih. Dari mulai boikot, penderitaan. Wafat istrinya, penderitaan. Wafat pamannya, penderitaan lagi. Semakin dimusuhi sama orang-orang Quraisy, penderitaan lagi. Sekarang hijrah meninggalkan tanah kelahirannya, penderitaan lagi. Dari satu episode ke episode yang lain, kehidupan Nabi itu adalah ujian demi ujian. Untuk mengajari umatnya dan cerminan bagi kehidupan umatnya. Bahwa kalau kita hidup dan hidup kita itu dihimpit oleh macam ujian, itu tanda kita akan dinaikkan derajat oleh Tuhan. Hajara, beliau hijrah fi sanah al-ashirah pada tahun ke-10 ila Taif, ke kota Taif. Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ini pembantunya ya. Pembantunya. Sempat diangkat sebagai anak angkat, tapi kemudian turun syariat yang mengharamkan tabanni. Mengangkat anak, terus anaknya ini dinasabkan ke bapak angkatnya. Dulu tuh ada istilah namanya tabanni. Jadi orang-orang Arab kalau misalnya ngangkat anak, itu biasanya anak angkatnya itu dinasabkan ke ayah angkatnya, Zaid ibn Muhammad dulunya itu. Kemudian turunlah syariat, ud'uhum li abaihim, kata Al-Quran. Panggillah mereka itu dengan menisbatkannya kepada ayah-ayah mereka. Turun syariat yang membatalkan kebolehan tabanni, maka Zaid ibn Harithah kemudian dimerdekakan. Kemudian setelah itu menikah dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash.
Zaid ibn Harithah. Wa tawajjaha ila Thaqif. Beliau menuju ke kota Thaqif, ke negeri Thaqif. Enggak, maaf, Thaqif itu nama suku. Bani Thaqif itu suku di kota Taif. Paham ya? Kalau Taif itu nama apanya? Nama negerinya, nama kotanya namanya Taif. Penduduk yang di sana, di antara suku yang menduduki kota Taif namanya suku Thaqif. Bani Thaqif, keturunan Thaqif. Wa talaba minhum, dan meminta dari mereka nusratahu ala qaumihi, agar menolongnya atas kaumnya. Jadi Nabi meminta suaka atau pertolongan kepada orang-orang Taif. Padahal sekali lagi ya, seandainya Nabi nggak perlu hijrah ke kota Taif, manggil malaikat Jibril, minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya Abu Jahal dan kawan-kawan itu dimusnahkan semusnah-musnahnya. Bisa atau enggak? Bisa. Tapi Nabi menempuh cara-cara normal untuk menunjukkan kepada al-akhdhu bil asbab. Jadi di antara pelajaran yang bisa kita petik dari sirah Nabi itu, kenapa harus ada ini, kenapa harus ada itu mengajari kita untuk menempuh cara-cara yang alamiah, yang normal. Kamu kalau sakit, itu bukan baca Yasin 30 kali. Sakit itu pergi ke dokter, paham gak maksud saya? Kalau misalnya pengen ujian, pengen lulus, bukan baca tasbih 1000 kali, baca qul huwallahu 1000 kali, tapi belajar. Kalau pengen berhasil, jangan tiap hari itikaf dalam masjid. Gimana caranya? Belajar, melatih kemampuan, skill. Baru setelah usaha, barulah kemudian baca Yasin kah, baca wiridan ini, wiridan itu. Jadi dalam agama Islam itu bukan sangat dianjurkan. Kita itu diminta untuk menempuh cara-cara yang normal pada umumnya. Orang kan normal pada umumnya kalau pengen sembuh kan pergi ke dokter, ya kan? Kita kalau pengen sembuh, ya pergi ke dokter juga. Setelah itu baru berdoa. Berdoa kita lakukan, pergi ke dokter juga kita lakukan. Itu namanya al-akhdhu bil asbab. Nabi itu doa sama Allah juga iya. Doa sama Allah supaya mendapatkan pertolongan dia. Tapi menempuh cara-cara normal, berlindung ke sana, berlindung ke sini juga iya. Jadi ikhtiar harus ada, doa juga harus ada. Itu dalam agama Islam begitu. Jadi salah besar kalau ada orang kemudian punya hajat tertentu, dia tidak menempuh sebab-sebab normalnya, tidak menempuh perantaranya, lalu kemudian semata-mata mengandalkan doa turun dari langit begini. Berharap jadi orang kaya, kerja nggak mau, sekolah nggak mau, terus minta sama Tuhannya tiap hari begini. Langit tidak menurunkan emas, langit tidak menurunkan makanan. Semuanya harus ditempuh dengan bekerja, tapi diiringi dengan doa. Nah itu kita bisa belajar dari kejadian-kejadian dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap yang punya anak soleh, nok. Doa aja terus menerus. Ya itu harus. Doa juga harus. Tapi ingat jangan doa doang. Mendidik dengan cara yang baik. Mendirikan sekolah, sekolahnya pengen maju. Gimana caranya? Ya bangunlah kurikulum yang bagus, program pembelajaran yang unggulan. Kemudian memajukan keilmuan para santrinya, para muridnya, baru sekolahnya maju. Jadi ada sunnah kehidupan yang Allah tetapkan di muka bumi ini. Barang siapa yang melakukan ini, maka akan mendapatkan ini. Orang-orang kafir, orang-orang barat bisa maju, kenapa coba? Karena mereka mengikuti sunnah kehidupan yang berlaku. Mereka bersungguh-sungguh, pagi-pagi itu bukan tidur. Pagi-pagi itu mereka bekerja. Ya wajarlah mereka mendapatkan kesuksesan duniawi. Karena kalau untuk kesuksesan dunia itu nggak pandang agama. Orang kafir kalau dia bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Itu sunnah kehidupan. Kalau orang bekerja keras dia akan mendapatkan hasilnya. Orang muslim sekalipun dia tiap hari itu sholat, tiap hari baca Al-Quran, malas. Paginya tidur, siangnya tidur, sorenya main, malamnya begadang. Berharap jadi orang sukses, mustahil. Jadi semuanya itu harus kita perhatikan berdasarkan tempatnya masing-masing. Waktu kita diminta belajar ya kita belajar, waktu kita harus beribadah ya beribadah, waktu kita bekerja ya kita bekerja, waktu kita sholat ya kita sholat. Apa yang kita harapkan itu selalu ada perantara-perantaranya. Nah perantara-perantara itulah yang kemudian dianjurkan untuk kita tempuh dalam mewujudkan keinginan. Berharap punya suami yang baik. Gimana caranya?
Doa sama Allah. Iya. Tapi nggak cukup doa doang. Apa coba? Di antara usahanya, harus ada usaha. Usahanya apa? Kamu perbaiki diri sendiri. Ya kan? Perbaiki diri sendiri. Berharap dapat laki-laki yang tampan, berpendidikan, punya penghasilan lebih. Ternyata kerjaannya tidur. Orang tuanya nggak pernah dibantu. Sekolah juga malas. Mau belajar malas. Mau belajar kuliah malas. Mau menekuni dunia ini malas, dunia itu malas. Pengennya di rumah doang. Berharap dapat laki-laki yang berpendidikan, tampan, berpenghasilan. Mustahil. Harus diusahakan. Jadi Nabi mengajari kita usaha. Intinya Nabi mengajari kita usaha di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faraddu alaihi raddan qabihan. Tapi bagaimana respon orang-orang Tsaqif? Raddu alaihi raddan qabihan. Mereka menolak dengan penolakan yang buruk. Menolak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penolakan yang buruk. Nanti kita akan cerita ya. Bagaimana orang-orang Tsaqif mereka berkumpul dari mulai kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak, ibu sampai anak kecil. Semuanya disuruh melempari Nabi. Ada yang mencaci maki, ada yang melempari beliau dengan bebatuan. Nauzubillah. Wa amaru, dan beliau itu dalam keadaan begitu datang malakul jibal, malaikat penjaga gunung. Datang ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku diutus oleh Tuhanmu untuk engkau perintahkan apa saja. La in syi'ta laun utbiqa alaihim al-akhsyabain. Kalau sana yang engkau mau akan aku tumpahkan 2 gunung di kota Taif itu. Ada 2 gunung besar, kalau seandainya kata malaikat itu engkau mau akan aku tumpahkan gunung ini, mereka musnah semuanya. Apa jawaban Muhammad? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la syarikalah. La yusyriku bihi syai'a. May ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Kata jawaban Muhammad ketika ditawari orang-orang itu supaya dimusnahkan sama malaikat. Jawaban beliau apa? Aku berharap kelak akan muncul dari tulang sulbi orang-orang ini, dari keturunan orang-orang ini yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Seandainya orang-orang Taif waktu itu dimusnahkan, ditumpahkan dengan 2 gunung besar, apa yang terjadi? Islam gak akan ada di kota Taif. Gara-gara kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berharap, kalaulah bukan orang-orang ini yang beriman, minimal keturunan mereka. Paham gak maksudnya? Di antara keturunan mereka, beliau berharap di antara keturunan mereka ada yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dan sekarang kamu pergi, kalau pergi ke kota Taif, subhanallah, kotanya indah, Islam sudah tersebar luas di sana. Seandainya dulu ditumpahkan itu gunung sama malaikat, gak ada yang namanya Taif sekarang. Sekarang jemaah-jemaah umroh itu di antara destinasi lainnya selain ke Mekah dan Madinah ke kota Taif. Ada makam Ibnu Abbas, ada pemandangan-pemandangan yang ini, ada kereta gantung, itu sekarang tuh tempat rekreasinya itu di kota Taif. Dulu kisahnya begitu, kota Taif itu berisikan orang-orang yang menghina, mencaci, mengintimidasi dan menyiksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amaru sufa'ahum, mereka memerintahkan sufaha'ahum, orang-orang bodoh di kalangan mereka, wa abidahum, dan para budaknya, yasubbunahu, untuk mencaci makinya. Astagfirullahaladzim. Orang-orang Tsaqif bersekongkol nih, bapak-bapak, nenek-nenek, ibu-ibu, anak kecil semuanya supaya mencaci maki Nabi Muhammad sendirian dengan pembantunya namanya Zaid ibn Harithah. Wa ramauhu bil hijarah, dan melemparinya dengan bebatuan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hatta salad damu min araqi birijlai, sampai-sampai darah itu bercucuran. Kalau dilempari bebatuan, efeknya sakit doang, berarti itu batunya kecil, ya kan? Kalau dilempari bebatuan sampai berdarah, berarti batunya kira-kira gimana tuh? Ima, tajam atau besar, ya kan? Ya nggak? Kalau misalnya dilempari bebatuan nih, kalau batunya batu-batu pasir doang, itu kan biasanya cuma sakit doang, sakit pun nggak seberapa. Kalau dilempari batuan sampai berdarah, itu ada 3 kemungkinan. Ima dia tajam, atau dia besar, atau dia itu kecil, agak tajam, tapi banyak orang yang ngelemparin. Ya kan? Artinya apa yang beliau terima itu bukan ujian yang biasa. Orang satu suku, semuanya berkumpul, ada yang mencaci maki, ada yang melempari beliau dengan bebatuan, ada yang menghina, dan seterusnya. Wa kana Zaid ibn Harithah yamna anhul ahjar. Sementara Zaid ibn Harithah yamna'ul ahjar
menghalangi Nabi dari bebatuan itu. Nah, di sebuah riwayat Zaid bin Harithah itu membaringkan badannya. Jadi begini, Nabi Muhammad dalam posisi berdiri, Zaid bin Harithah itu begini nih. Menghalangi kakinya Nabi supaya tidak terkena bebatuan. Subhanallah, Zaid bin Harithah. Para ulama menjelaskan itu pelajaran. Kalau ada orang membela agama Allah, menyebarkan agama Allah, dia dihina, dicaci maki dan seterusnya, kita itu harusnya membela, bukan ikut-ikutan menghina. Zaid bin Harithah dalam posisi bersama Nabi itu, waktu Nabi itu dilempari sama orang-orang fakir, sama orang-orang Taif bebatuan, beliau melindungi. Dengan cara apa? Bahkan di sebuah riwayat disebutkan Zaid sendiri itu kepalanya ikutan bocor. Gara-gara dilempari bebatuan, sambil menghalangi kaki Nabi supaya tidak terkena bebatuan. Jadi membaringkan badan dia begini. Itu sebagai pelajaran. Kalau ada orang mendakwahkan agama Allah, maka kita jangan ikut-ikutan menghina. Tapi harus nggak bisa membela dengan mulut, membela dengan apa yang kita mau, apa yang kita bisa. Nggak bisa membela dengan ikut pergi ke lapangan, ikut berdakwah, minimal dengan uang, minimal dengan bantuan moral. Tidak bisa bantuan material, minimal bantuan moral. Hatta usiba sampai-sampai ia terkena bi jarahatin fi ra'si, sampai-sampai ia terkena luka di kepalanya. Zaid bin Harithah sampai terluka kepalanya. Falamma lam yanal minhum khairan, ketika Nabi Muhammad tidak mendapati kebaikan dari mereka, raja'a ila Makkah, ia pun kembali ke kota Makkah, ba'da'an makatha bainahum syahran, setelah hidup bersama mereka selama sebulan. Jadi Taif itu sebulan. Ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan sebulan. Jadi enggak sebentar di Taif itu. Perjalanannya lumayan panjang. Beliau pun di sana tidak sebentar, sekitar satu bulan. Baik. Sekarang saya akan menceritakan rincian bagaimana perjumpaan Nabi dengan orang-orang Taif, dengan orang-orang Bani Thaqif. Dengerin baik-baik. Dengerin. Kalau kita berkaca dengan kehidupan Nabi kita, apa yang kita dapat dari ujian hidup itu nggak ada apa-apanya. Ya kan? Karena saya kan suka ada perasaan malu. Saya sekarang ini, kalau diundang ceramah dalam posisi apa coba? Dijemput sama mobil ber-AC. Datang ke sana disambut dengan nasi kebuli. Pulang pun diantarkan dengan mobil yang ber-AC. Makan enak. Malu kalau saya kadang-kadang secara pribadi kadang-kadang tuh kalau melihat perjuangan Nabi, para sahabat dan orang-orang terdahulu mendakwahkan agama, tapi ya kita hidup zaman berbeda. Paling-paling kalau misalnya zaman sekarang tuh sakit hatinya lewat apa? Lewat media sosial, dihina, dicaci maki, dibilang begini, dibilang begitu. Tapi udah resiko. Tapi dibandingkan dengan Nabi dulu, dakwah Nabi dulu, itu udah nggak ada apa-apanya. Makan enak, kendaraan enak, di tempatnya juga enak. Ngajar di masjid, masjidnya ber-AC, kasurnya empuk, karpetnya empuk. Jemaahnya baik-baik. Ya pernah sekali 2 kali ketemu sama jemaah yang begitu, tapi kan nggak sering. Jadi kita kalau berkaca sama kehidupan begini nih, kita jadi bersyukur. Bersyukur. Karena apa yang kita dapat itu adalah nikmat besar ternyata. Dibandingkan dengan dakwah Nabi dan orang-orang terdahulu, subhanallah. Ya begitulah. Waktu Nabi datang ke kota Taif, ketemu sama 3 orang. Semuanya adalah pembesar Bani Thaqif. Satu orang namanya Abdu Yalail ibn Amr. Yang kedua Mas'ud ibn Amr, ketika Hubaib ibn Amr. Mereka semuanya adalah Hubaib, Abdu Yalail, dan Mas'ud. 3 orang ini. Mereka semuanya pembesar orang-orang Thaqif. Nabi Muhammad datang, duduk, mengajak mereka untuk menyembah Allah. Menyampaikan Al-Quran, bahwa inilah agama Islam, aku utusannya. Baik-baik. Jadi agama Islam itu sebetulnya tidak ada unsur paksaan sama sekali kepada orang lain. Hanya menyampaikan doang. Kamu mau terima silahkan, gak terima gak apa-apa. Paham gak maksudnya? Nabi Muhammad datang berdakwah itu hanya menyampaikan aja. Datanglah ke orang-orang Taif, kemudian dihadapi sama 3 orang ini. Menyampaikan. Fajalasa ilim Rasul, fada'ahum ilallah wa kallahum imma ja'ahum. Mengajak mereka untuk menyembah Allah dan seterusnya. Apa jawaban mereka? Nih, lihat nih jawaban mereka. Satu di antaranya bilang begini. Huwa yamrud thiyabul Ka'bah in kana Allahu qad arsalak.
Kain Ka'bah bisa robek kalau seandainya kamu beneran utusan Tuhan itu. Itu ungkapan kain Ka'bah bisa robek itu ungkapan sesuatu yang aneh. Ya mereka terheran-heran, saking ingin menyepelekannya gitu loh. Jadi ingin bilang kamu itu pendusta. Kamu itu pendusta. Kalau kamu beneran utusan Tuhan, itu kain Ka'bah udah robek sekarang. Gitu kira-kira begitu ya. Jadi ungkapan kain Ka'bah akan robek itu untuk mengekspresi keheranan dan sekaligus mengejek yang bersangkutan. Yang satu mengejek. Gak mungkin lah, mustahil kamu itu pendusta. Kalau seandainya kamu beneran utusan Tuhan, itu kain Ka'bah itu udah robek sekarang. Kira-kira begitu jawabannya. Yang satu. Yang satu lagi ngomongnya apa coba? Amma wajadallahu ahadan yursiluhu ghairu. Memangnya Tuhan gak punya sosok lain kah selain kamu untuk jadikan utusannya? Paham gak? Paham maksudnya? Emang gak ada manusia lain kah selain kamu gitu? Paham gak? Jawaban yang kedua, saking merendahkannya, bilang apa? Emangnya gak ada manusia lain selain kamu? Yang kedua. Yang ketiga jawabannya apa? Wallahi la ukallimuka abadan. Yang ketiga ngomongnya apa? Demi Allah aku tidak akan sudi bicara dengan kamu. Astaghfirullahaladzim. Lain kunta rasulan minallah kama taqul la anta azam khatra min arda alaika kalam. Kalau kamu beneran utusan Tuhan, kamu gak usah diajak ngomong. Ngomong aja sama Tuhan ya, kira-kira begitu ya, pengen ngejeknya begitu. Walain kunta takdzib 'ala Allah ma yanbaghi li an ukallimak. Tapi kalau engkau berdosa atas nama Tuhan, aku gak sudi bicara dengan kamu. Aku gak pantas bicara dengan kamu. Astagfirullahaladzim. Faqama Rasulullah Rasul dalam keadaan bersedih, direspon dengan 3 orang ini semuanya menghina dan mencaci maki. Apa respon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bilang sama mereka, "Id fa'altum ma fa'altum faqtumu anni." Kalian sudah melakukan apa yang kalian lakukan, tapi saya minta satu permintaan aja. Tolong sembunyikan keberadaanku di sini. Nabi Muhammad gak mau orang-orang Mekah tahu beliau itu hijrah ke kota Taif, karena kalau seandainya orang-orang Mekah tahu, udah pasti didatengin. Pasti disiksa di kota Taif itu. Falam yaskut haula'il mujrimun. Tapi mereka gak mau diam. Akhirnya mereka mengabarkan. Kabar kedatangan Nabi Muhammad ini dikabarkan kepada orang-orang sekitar. Akhirnya orang-orang Taif semuanya dikumpulin. Kakek-kakek, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, anak kecil semuanya ngumpul. Kita bisa ngebayangin. Nabi Muhammad kemudian dilempari dengan bebatuan. Ada yang mencaci maki, ada yang ngolok-ngolok. Bisa kita bayangin itu ya. Kemudian beliau di pojokan di sebuah kebun milik Utbah ibn Rabi'ah wa Syaibah ibn Rabi'ah. Al-ja'u ila hadiqa li Utbah ibn Rabi'ah wa Syaibah ibn Rabi'ah wa huma fiha. Pemilik kebunnya namanya Utbah dan Syaibah. Naam. Sampai kemudian hatta jalasa fi dhilli syajarati inab. Beliau kemudian berteduh di bawah pohon anggur. Wabna Rabi'ah yanzuran ilaihi wa yarayan malaqiya min sufaha. Kedua anak Rabi'ah ini pemilik kebunnya. Pemilik kebun ini punya 2 anak. 2 anaknya ini ngeliatin beliau dari jauh begini. Merasa iba, merasa kasihan. Orang asing datang ke kota Taif hanya untuk menyampaikan dakwahnya, tapi diperlakukan sedemikian buruk oleh orang-orang Taif itu sendiri. Akhirnya mereka merasa empati, merasa kasihan. 2 anak Utbah ibn Rabi'ah itu. Wa fi tariqah laqiya zawjat ihda abna'i Thaqifiyyin allati min qabilati Jumah faqala laha. Di tengah jalan, di jalan itu Nabi sempat ketemu sama salah seorang perempuan. Zawjat ihda, anak perempuan dari orang-orang Thaqif dari kabilah Jumah. Kabilah Jumah ini kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq. Madza laqina min ahmamik? Apa yang kami terima dari saudara-saudara engkau itu, dari saudara-saudara kami itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan bersandar di bawah pohon anggur di kebun milik Utbah ibn Rabi'ah, Nabi kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan doa ini. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubari walakin afiyataka hiya awsa'u li a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa sala alaihi amru dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabak aw yahilla alayya sakhatuk lakal utbah hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa bik. Ini doa Nabi ini termaktub dalam kitab-kitab sir, dan kalau disyarah ini bisa berpuluh-puluh kali pertemuan. Saking dalamnya,
Saya akan jelaskan beberapa. Nabi berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika bersandar di kebun milik Utbah ibn Rabi'ah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ini doa beliau itu diucapkan setelah apa? Setelah datang malaikat penjaga gunung yang tadi saya sebutkan tadi. Kalau engkau mau aku tumpahkan 2 gunung besar Taif ini kepada mereka, akan aku lakukan. Tapi Muhammad jawabnya apa? Aku berharap ada di antara keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan doa ini, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang kelemahan diriku. Menunjukkan kelemahannya. Orang ketika diuji, ketika dihimpit dengan kesusahan, itu harusnya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan dirinya. Nabi mengajari kita, kalau kita dalam keadaan susah, mentok sana, mentok sini, nggak bisa minta pertolongan makhluk lagi, jalan terakhirnya apa? Minta pertolongan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan kelemahan, bukan dengan menunjukkan kelebihan. Jadi di antara adab berdoa itu menunjukkan kekurangan, bukan menunjukkan kelebihan. Ya Allah, aku sudah melakukan sholat duha, sholat tahajud, ngaji tiap hari nggak pernah saya tinggali, sholat jemaah tiap hari. Mana balasannya? Bukan begitu. Yang benar doa itu, kalau kita punya hajat kepada Allah, menunjukkan kelemahan. Menganggap ibadah kita itu kecil. Kalau kita punya amal kebaikannya dipandang kecil. Itu adab yang Nabi ajarkan kepada kita ketika berdoa. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Kelemahanku dalam menghadapi manusia-manusia. Anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, dan engkau adalah Tuhanku, dan aku dalam keadaan lemah. Padahal Nabi sekali lagi bukan makhluk yang lemah. Tapi Nabi ingin menunjukkan dan mengajari kita bagaimana ada berdoa. Menunjukkan kelemahan. Walaupun kamu itu seorang atasan, seorang pemimpin perusahaan, waktu doa, waktu sujud, waktu mengadakan tangan kepada Allah, harus menunjukkan kelemahan, bukan kekuatan dan kelebihan. Bukan pangkat, bukan jabatan. Wa anta rabbi, ya arhamar rahimin. Lihat, apa artinya arhamar rahimin? Wahai Tuhan yang maha pengasih dari segala pengasih. Waktu susah masih ngomong Allah itu maha pengasih. Di saat kalau orang-orang normal itu, kalau dalam keadaan susah, bukannya ingat kasih sayang Allah. Kadang-kadang mempertanyakan keadilan Allah, ya enggak? Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan terpojok, dalam keadaan disiksa oleh kaumnya, masih ngomong sama Allah itu, ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Artinya apa? Ujian yang kita dapat jangan sampai melupakan kita dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai waktu kita diuji, kita malah mempertanyakan keadilan Tuhan kita, bukan mengingat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan menyerahkanku. Nabi itu sebetulnya tahu. Nabi itu tahu bagaimana nasib akhir yang akan beliau terima dengan orang-orang Taif itu. Nabi juga tahu kalau seandainya malaikat itu datang menawarkan mereka untuk ditumpahkan, untuk dimusnahkan. Nabi tahu. Tapi Nabi menunjukkan mengekspresikan doa-doa ini untuk menunjukkan kehambaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tahu akhir dari episode perjalanan beliau di kota Taif ini. Sebagaimana dalam peristiwa peperangan Badar, Nabi itu tahu bahwa orang Muslim itu akan menang. Bahkan ada riwayat menyebutkan ketika beliau sebelum berperang itu, beliau berkata kepada sahabatnya, hada masra' fulan, hada masra' fulan, hada masra' fulan. Ini tempat dibunuhnya si fulan, ini tempat dibunuhnya si fulan, ini tempat dibunuhnya Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, tempat dibunuhnya fulan dan lain-lain. Nabi itu tahu. Tapi meski demikian, dalam riwayat yang sama disebutkan, Nabi itu sebelum berperang, berdoa sama Allah, sampai-sampai selendangnya itu jatuh. Artinya berdoa seserius begini nih. Abu Bakar duduk di sampingnya, mengingatkan Nabi. Ya sudah Rasulullah, Allah akan menaikkan janjinya kepada engkau adalah utusannya. Kira-kira begitu. Kenapa Nabi harus berdoa sampai kemudian selendangnya jatuh, kalau memang sudah tahu bahwa beliau itu akan dimenangkan? Apa jawabannya? Untuk menunjukkan kelemahan dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu bukan untuk mewujudkan harapan doang.
Doa itu adalah cara kita menunjukkan kehambaan. Menunjukkan kelemahan dan kebutuhan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Waktu beliau dalam keadaan susah itu, ngomong sama Allah, sama Tuhannya, kalau seandainya engkau tidak marah ya Allah, aku tidak peduli. Dengan apa yang aku terima ini, sambil bercucuran darah itu, setelah dilempari bebatuan, sambil ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau tidak marah ya Allah, aku tidak peduli dengan apa yang aku terima ini. Itulah orang kalau misalnya dalam puncak keimanan yang tinggi. Merasa, yang penting itu Tuhan gak marah sama kita, mau kita dapat apapun kita terima. Dan itu gak susah, itu gak gampang. Orang punya level keimanan begitu gak gampang. Dalam keadaan bercucuran darah, dilukai, dihina, sama orang satu suku lagi. Kebayang kan? Masih bicara apa? Kalau seandainya engkau tidak marah, ya Allah, aku tidak peduli. Artinya apa? Pelajaran buat kita apa? Waktu kita diuji dan mendapatkan kesusahan hidup, kita harus punya prinsip bahwa yang penting hidup kita itu tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita dapat, itu adalah cara Allah meningkatkan derajat. Ujian yang kita dapat, cara Allah meningkatkan derajat. Selama Allah nggak marah sama kita, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Tapi kalau kita hidup enak, di ruangan ber-AC, duitnya bermiliar-miliar, kendaraannya banyak, istrinya banyak, jabatannya di mana-mana, perusahaannya sabrek-abrek, nggak taat sama agama, lupa dengan Tuhannya, Tuhannya marah kepada dirinya, dianya hidup enak. Itu yang harusnya bikin orang takut itu. Tapi selama kita itu dalam keadaan menunaikan perintah agama, sholat nggak pernah ditinggalkan, dapat ujian hidup yang berat, ngomong sama Allah, ya Allah, aku terima apa yang aku dapatkan ini. Selama engkau tidak marah, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Selama Allah tidak marah, wala ubali, la ubal. Apa artinya la ubali? Tidak peduli. Jadi Nabi mengajari kita supaya kita itu mengingat bahwa yang menjadi tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah tidak marah, gak usah resah, gak usah risau, gak usah cemas. Kedua anak Utbah ibn Rabi'ah. Siapa Utbah ibn Rabi'ah tadi? Pemilik kebun dan Syaibah. Raqqa qalbu ibn Rabi'ah. Kedua anak Rabi'ah kemudian hatinya itu merasa merintih, merasa iba, merasa empati dengan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad. Akhirnya memerintahkan salah seorang namanya Adas. Sekarang kita kalau pergi ke Taif itu ada masjid Adas. Saya pernah tuh ke sana tuh ada di salah satu kawasan di kota Taif itu Masjid Adas. Nah, Adas itu dulunya adalah orang yang dalam keadaan Nabi duduk nih, udah selesai doa, kemudian Adas datang, aqbala bitabaq hatta wada baina Rasulullah. Dia datang dengan semangkuk inab, semangkuk anggur untuk dikasih ke Nabi. Jadi waktu anak Utbah itu merasa kasihan, dia nyuruh Adas untuk bawain semangkuk anggur, datanglah ke Nabi. Kata Adas ke Nabi ngomongnya apa? Kul, makan. Falamma wada'a Rasulullah yadahu, waktu Rasulullah meletakkan tangannya, mau ngambil begini, ngomong bismillah. Summa akal, kemudian beliau makan. Fanadhara Adas fi wajhihi wa qala, Adas sambil melirik wajahnya ngomong begini, wallahi inna hadzal kalam ma yaqulu ahlu hadhil bilad. Demi Allah, ini ungkapan tidak pernah aku dengar dari penduduk kota Taif ini. Ngomong bismillah, Adas. Terjadilah percakapan antara Nabi dengan Adas. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli ayyil biladi anta ya Adas. Adas, kamu dari mana? Wa ma dinuk, apa agamamu? Tanya Nabi kepada Adas. Jawaban Adas, qala Adas, Nasrani wa ana rajul min ahli Nainawa. Aku seorang Nasrani, aku berasal dari daerah namanya Nainawa. Wa hiya fil Iraq al-an. Sekarang ada di kota Irak. Ada kota namanya Nainawa. Faqala Rasulullah kemudian menjawab, min qaryatir rajul as-salih Yunus ibn Matta. Itu negeri seorang soleh namanya Yunus ibn Matta. Maksudnya Nabi Yunus. Itu negerinya Nabi Yunus, kata Nabi Muhammad kepada Adas.
Faqala Adas kemudian berkata, "Wa ma yudrika ma Yunus ibn Matta?" Apa yang kamu tahu Yunus ibn Matta? Kamu tahu Yunus? Siapa itu Yunus? Kata Adas kepada Nabi. Faqala Rasulullah, "Dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabi." Itu adalah saudaraku. Aku seorang nabi dan dia juga seorang nabi. Di para nabi itu semuanya bersaudara. Al-anbiya kullum ikhwatun li'allat ummatum syatan wa dinuhum wahid. Dalam kata Nabi dalam sebuah hadis. Para nabi itu semuanya bersaudara, ibunya banyak, ibunya beda-beda, tapi agamanya satu. Maksudnya akidahnya satu, syariatnya beda-beda. Dia adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Fa'akabba Adas ala Rasulullah yuqabbil ra'sahu. Adas kemudian mencium kening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yadayhi, kedua tangannya, wa qadamahi, dan kedua kakinya. Qala Ahad ibn Rabi'ah, anak Utbah yang tadi yang dua orang tuh masih ngeliatin. Yang datang ke Nabi kan Adas, disuruh sama kedua anak tadi itu. Dia ngeliatin dari jauh begini. Kenapa itu orang tiba-tiba jadi nyium kakinya, nyium kepalanya, nyium tangannya? Qala Ahad ibn Rabi'ah lamma ra'a dzalika min ba'idi sahibihi. Nah, anak Rabi'ah, anak Utbah ibn Rabi'ah kemudian berkata kepada temannya, "Amma ghulamu faqad afsadahu 'alaik." Falamma ja'ahu ma'addas qala lahu, "Wailaka ya Addas, malaka tuqabi ras hadzal rajul wa yadayhi wa qadamaihi." Addas, kamu ngapain tadi nyium kakinya, nyium tangan, nyium kepalanya? Qala Addas, "Ya Sayyidi." Dia ngomong sama tuannya, sama atasannya. "Ya Sayyidi, ma fil ardi syai'un khairun min hadza." Demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih baik di muka bumi ini ketimbang yang tadi itu. Laqad akhbarani bi amrin ma ya'lamuhu illa nabi. Dia telah mengabari aku sesuatu yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh seorang nabi. Qala, keduanya berkata, yang tadi anak Utbah itu, "Waihaka ya Adas, celaka engkau wahai Adas. La yasrifanna an dinik." Jangan sampai itu mengembalikan kamu dari agama kamu, dari agama Nasrani maksudnya. Fa inna dinaka khairan minhu. Sesungguhnya agama itu lebih baik. Pelajaran akhirnya dari kisah Nabi di Taif ini, Nabi bertemu dengan Adas. Adas kemudian berkata bahwa dia berasal dari kota namanya Nainawa. Nabi bertanya, "Nainawa, kota Yunus ibn Matta?" Nabi kemudian berkata, "Huwa kana nabiyyan wa ana nabi." Dia seorang nabi, aku seorang nabi. Bahwa ajaran Nasrani yang sahih, yang benar, ajaran Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akidahnya sama. Akidahnya sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Nasrani yang ada sekarang, yang sudah menyimpang, yang meyakini Bapa sebagai Tuhan, Anak sebagai Tuhan, ada namanya Roh Kudus sebagai Tuhan. Ajaran Nasrani yang asli, yang masih memegang teguh ajaran tauhid, tidak menuhankan Nabi Isa alaihissalam, tidak menuhankan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman kepada Nabi Isa dengan keimanan yang jujur, maka konsekuensinya dia harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lainnya apa? Bahwa dalam keadaan sesulit apapun, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabarikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya urusan kita akan diberikan solusi. Nanti akan ada episode lanjutannya. Setelah manusia, nih sekarang orang-orang Mekah udah ngusir. Orang-orang Mekah memusuhi. Datang ke kota Taif, di Taif juga dimusuhi. Tapi Nabi Muhammad berdoa kepada Allah dengan menyebut Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah, Engkau adalah Tuhanku. Kemudian, ya Allah, aku mengadukan kelemahanku. Ketika orang itu kembali kepada Allah setelah diuji dengan ujian yang beraneka ragam, Allah biasanya memberikan anugerah. Memberikan balasan. Apa balasan besarnya untuk Nabi Muhammad setelah diuji dengan ujian yang berentetan itu? Di antara balasan dan karunia yang agung yang Allah berikan kepada beliau itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Seolah-olah begini, ketika bumi sudah tertutup, dari sini tidak ada pertolongan, dari sana tidak ada pertolongan, Allah membukakan pintu langit untuk memberikan pertolongan. Bahkan beliau dipersilahkan datang ke sebuah tempat namanya Sidratul Muntaha. Itu tempat tidak pernah didatangi oleh makhluk satupun. Nabi mursal wala malak muqarrab. Tidak pernah ada malaikat datang ke sana, tidak pernah ada nabi yang datang ke sana. Nabi Muhammad diberikan keistimewaan yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluk manapun. Setelah apa? Setelah mendapatkan ujian yang beruntun itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.